Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas terkait memori sistem komputer pada mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Outline-nya yaitu sistem komputer, random access memory, read-only memory, memory cache, memori virtual, dan memori eksternal. Kemampuan komputer yang paling menakjubkan adalah kecepatannya. Komputer dapat melakukan satu operasi dasar seperti hitungan, pertambahan, atau pengurangan dalam waktu yang sangat cepat. Memori merupakan bagian komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Karena itulah sistem komputer dan memori berinteraksi untuk menjalankan program dan pengolahan data. Prosesor berperan sebagai pemproses dan memori berperan dalam menyimpan data dan sekaligus sebagai program. Proses sistem komputer. Instruksi program dan data disimpan di dalam memori. Prosesor berinteraksi dengan memori untuk mengeksekusi dan mengolah data. Prosesor mengambil instruksi dan data dari memori, memproses dan menyimpan kembali ke dalam memori. Data ditransfer menggunakan MAR dan MDR, Memory Address Register dan Memory Data Register. Sistem komputer. Pada sistem komputer, akses memori dapat disinkronkan menggunakan clock atau dapat dikendalikan dengan menggunakan sinyal khusus yang mengontrol transfer pada bus dengan menggunakan skema pensinyalan bus. Yaitu ada dua skema pensinyalan bus, memory access time dan memory cycle time. Random access memory merupakan unit memori yang dapat diakses untuk operasi baca atau tulis pada satuan waktu tertentu yang independen dari alamat lokasi memori. Random access memory merupakan sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tepat, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Hal ini berlawanan dengan alat memori urut seperti magnetic, disk, dan RAM, di mana gerakan mekanikal dari media penyimpanan memaksa komputer untuk mengakses data secara berurutan. Integrated Circuit atau IC, teknologi dasar untuk mengimplementasikan memori. Cache merupakan memori dengan ukuran kecil dan memiliki kecepatan lebih tinggi dari memori utama yang diletakkan antara prosesor dan memori utama. Virtual memory. Virtual memory ini merupakan konsep dari atau hubungan antara pengorganisasian memori. Operasi sel memori. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulis dan dibaca, read dan write, baca dan tulis satu kali. Fungsi memory cache adalah mempercepat akses data pada komputer, meringankan kerja prosesor, menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama, mempercepat kinerja memori. Tipe-tipe cache itu memory cache dan disk cache. Memory cache ini merupakan sebuah porsi memori yang dibuat dengan kecepatan tinggi menggunakan static RAM atau SRAM. Kemudian disk cache merupakan memori konvensional atau disebut sebagai dynamic RAM atau DRAM yang lebih lambat daripada SRAM. Kerjanya ketika menjalankan sebuah aplikasi yang membutuhkan data dari disk. Algoritma pengganti cache yaitu pertama acak, yang kedua FIFO, yang ketiga less recent use, keempat less frequently use. Metode acak, metode paling sederhana yang secara acak memilih blok data yang akan diganti dalam cache. First in, first out, algoritma pengganti cache.
didasarkan pada waktu kedatangan blok data di dalam cache secara berurutan. Siapa yang datang pertama, maka dia yang akan keluar lebih dahulu. Kemudian less recently used atau LRU didasarkan pada waktu pengguna yang paling lama. Less frequently used LFU didasarkan pada penggunaan yang paling jarang. Memori virtual adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan antara memori fisik dan memori logisnya. Bertujuan untuk menciptakan sebuah file khusus yang dinamakan sebagai swap file. Swap file merupakan sebuah kondisi di mana ketika sistem operasi dalam kondisi kehabisan memori, sistem operasi tersebut akan memindahkan data yang paling akhir diakses ke dalam swap file yang ada di dalam hard disk. Waktu-waktu digunakan oleh sistem operasi pada saat komputer menjalankan program yang memiliki kapasitas melebihi dari memori yang tersedia. Jadi, memori virtual ini merupakan sebagai tempat untuk menjalankan ketika program yang memiliki kapasitas melebihi dari memori yang ada, yang tersedia. Fungsi virtual memory. Yang pertama, menangani beban yang berlebih yang terjadi pada random access memory. Yang kedua, sebagai cadangan RAM, namun tidak sampai mengganti fungsi dari RAM yang sebenarnya, hanya sebagai pendukung atau sebagai cadangan saja. Yang ketiga, menyimpan data yang berasal dari RAM, namun tidak meneruskan data tersebut ke dalam prosesor. Hanya sebagai penyimpanan data yang asalnya dari RAM tetapi tidak diteruskan sebagai data ke prosesor. Untuk data yang disimpan di dalam virtual memory hanya bersifat temporary atau sementara. Memori eksternal. Memori yang berada di luar unit pemrosesan utama, yaitu disk magnetik atau magnetic disk, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan di luar dari pemrosesan utama ya, atau sebagai penyimpanan eksternal dengan kapasitas yang lebih besar, bisa dalam bentuk giga, tera, atau peta. Ya, piringan bundaran yang terbuat dari bahan tertentu, logam atau plastik, dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetasi, ya, bisa dilindungi yang bagian permukaan, bagian luarnya, ya. Kemudian memori eksternal yaitu yang kedua, yang pertama disk magnetic, yang kedua RAID, Redundant Array of Independent Disk, yaitu menggabungkan beberapa hard disk fisik dalam sebuah unit logis penyimpanan dengan menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras khusus, dan seterusnya. Oke, terima kasih untuk materi hari ini.